Dengarkan baik-baik kalimat ini. Dana rapel pensiun adalah uang selisih kenaikan gaji yang selama ini tertunda dan kini akhirnya mulai masuk ke rekening para penerima. Ini bukan rencana, ini bukan wacana, ini bukan kemungkinan, ini adalah proses yang sudah berjalan, sudah diproses, sudah dicairkan secara bertahap melalui sistem resmi negara. Dan dengarkan kalimat berikutnya dengan lebih saksama. Negara memastikan bahwa pencairan dana rapel ini bukan hanya untuk pensiunan yang masih hidup, janda pensiunan tetap berhak, duda pensiunan tetap berhak, bahkan ahli waris yang sah pun tetap mendapatkan haknya. Tidak ada yang dihapus, tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang dikorbankan. Selama data tercatat dan statusnya sah, hak itu tetap melekat dan tetap dijamin. Namun Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang tidak boleh disepelekan. Satu kesalahan kecil saja, satu data yang tidak sinkron, satu prosedur yang terlewat, semua itu bisa membuat dana ini tertahan. Bukan hangus, bukan dibatalkan, tetapi tertahan. Dan penantian yang tertahan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penantian sejak awal, karena harapan sudah di depan mata, tetapi belum juga masuk ke rekening. Karena itu saya mohon ikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Dengarkan dengan tenang, pahami pelan-pelan, simpan baik-baik, karena ini bukan sekadar kabar. Ini adalah panduan agar hak Bapak dan Ibu tidak tersendat hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, para janda, para duda, serta keluarga ahli waris yang selama ini setia menunggu kepastian. Hari ini kita tidak sedang membahas rumor, kita tidak sedang membahas isu, kita tidak sedang membahas harapan kosong. Yang kita bahas hari ini adalah pencairan dana rapel selisih kenaikan gaji pensiun berdasarkan keputusan resmi negara yang telah melalui proses administrasi panjang, verifikasi ketat, dan pengesahan hukum di tingkat Kementerian Keuangan serta PT Taspen. Keputusan ini tidak muncul tiba-tiba, tidak lahir karena tekanan, tidak dibuat asal-asalan, tidak dikeluarkan tanpa perhitungan. Prosesnya panjang dan berlapis, dibahas dalam forum resmi, dihitung dalam anggaran negara, diverifikasi dalam sistem nasional, dan dipastikan melalui mekanisme yang sah. Ini adalah kepastian, bukan janji. Sekarang mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya dana rapel itu. Dana rapel adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian atau kenaikan gaji pensiun yang belum sempat dibayarkan pada periode sebelumnya. Artinya ini bukan uang baru, bukan bonus, bukan hadiah, bukan bantuan sosial. Ini adalah hak yang tertunda, hak yang seharusnya sudah diterima, tetapi karena proses administrasi dan penyesuaian kebijakan, pembayarannya menyusul. Hak ini tidak gugur oleh waktu, hak ini tidak hilang karena usia, hak ini tidak lenyap karena pergantian pejabat, hak ini tidak dihapus karena penerima sudah wafat. Selama data tercatat dan statusnya jelas, hak itu tetap ada. Negara berkewajiban membayarkannya. Pemerintah menegaskan tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang didahulukan karena jabatan, tidak ada yang dipinggirkan karena golongan. Semua yang berhak akan menerima, dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai pelosok, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi, semua diperlakukan sama oleh sistem. Yang berhak menerima dana rapel ini adalah pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda pensiunan, duda pensiunan, serta anak yatim piatu atau keluarga yang tercatat sebagai ahli waris sah. Semuanya sudah masuk dalam sistem nasional Taspen, tidak ada yang dilompati, tidak ada yang dihapus diam-diam. Ini resmi, ini sah, dan ini dijamin. Namun sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan kebingungan, yaitu bagaimana cara pencairannya. Banyak Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya, harus kemana, harus daftar apa, harus membawa berkas apa, harus tanda tangan di mana. Dengarkan baik-baik. Dana rapel ini tidak dicairkan secara manual. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu ke kantor pos, tidak perlu antre sejak pagi, tidak perlu membawa map berisi dokumen, tidak perlu tanda tangan apapun. Semua dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dana ini langsung ditransfer ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan.
rekening yang sama, bank yang sama. Bapak dan Ibu cukup mengecek ATM, SMS banking, atau mobile banking. Sistem ini dibuat ramah lansia, aman, dan transparan. Lalu muncul pertanyaan yang sering membuat hati tidak tenang. Mengapa nominal setiap orang berbeda? Mengapa tetangga dapat lebih besar? Mengapa teman satu kantor dulu selisihnya jauh? Mengapa ada yang sudah masuk dan ada yang belum? Jawabannya sederhana dan wajar. Besaran dana rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, golongan dan pangkat, jumlah bulan keterlambatan pembayaran, serta tunjangan yang melekat. Semua dihitung oleh sistem komputer Taspen, bukan manual, bukan kira-kira, bukan permainan. Jika nominal berbeda, itu bukan kesalahan, itu hasil perhitungan sesuai data masing-masing. Namun, sistem hanya bisa bekerja dengan baik jika datanya benar, jika datanya sinkron, proses akan lancar. Tetapi jika ada data yang tidak sesuai, proses bisa tertahan. Disinilah pentingnya otentikasi data. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memperketat sistem data nasional. Semua lembaga diintegrasikan. Tujuannya untuk melindungi hak penerima dan mencegah penyalahgunaan. Jika otentikasi belum selesai atau data belum sinkron, dana bisa tertahan. Sekali lagi, tertahan bukan hangus. Banyak kasus di lapangan menunjukkan dana rapel belum masuk bukan karena tidak ada hak, tetapi karena data masih terbaca belum valid. Ini sering terjadi pada janda, duda, dan ahli waris. Status penerima harus diperbarui. Data kependudukan harus sinkron. Jika belum, sistem akan menahan proses sampai semuanya jelas. Jika penerima sudah wafat bertahun-tahun lalu, apakah dana rapel masih bisa dicairkan? Jawabannya bisa. Hak tidak gugur oleh kematian, negara tetap bertanggung jawab. Namun status ahli waris harus sah dan tercatat. Sekarang dengarkan peringatan penting ini. Waspada penipuan. Saat kabar pencairan dana rapel tersebar, selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka mengaku petugas Taspen, mengaku dari bank, mengaku dari kementerian, lalu meminta PIN, OTP, kode verifikasi, atau bahkan meminta uang dengan alasan biaya administrasi. Ingat baik-baik, Taspen tidak pernah meminta PIN, Taspen tidak pernah meminta OTP, Taspen tidak pernah meminta biaya administrasi. Jika ada yang meminta hal-hal tersebut, itu penipuan. Abaikan, jangan panik, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan calo, tidak ada jalur cepat, tidak ada orang dalam, tidak ada percepatan dengan imbalan. Semua berjalan melalui sistem. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dana rapel ini bukan sekadar angka di layar ATM. Ini adalah simbol bahwa negara mengakui pengabdian puluhan tahun para purna bakti, bertahun-tahun bekerja, bertugas di berbagai kondisi, mengabdi tanpa banyak bicara. Semua itu tidak dilupakan, karena itu gunakan dana ini dengan bijak, utamakan kesehatan, penuhi kebutuhan pokok, sisihkan untuk dana darurat. Jangan sampai dana ini habis tanpa arah. Menjaga diri sendiri bukan egois, menjaga kesehatan bukan pelit, itu tanggung jawab. Jika hari ini Bapak dan Ibu masih menunggu, bersabarlah. Hak Anda tidak hilang, hak Anda sedang dalam proses, negara sudah menetapkan, anggaran sudah disahkan, sistem sudah berjalan. Mari kita terima dengan rasa syukur dan hati yang tenang. Semoga dana rapel ini membawa ketentraman, kesehatan, dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan.